firman Tuhan untuk saudara sekalian. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini kita memasuki minggu terakhir untuk tahun baru ini atau bulan Januari. Dan saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang luar biasa, yaitu kuasa doa. Dan saya akan menyampaikan sebentar, tolong siapkan hati saudara sekalian, bahwa bisa saja sesuatu yang buruk terjadi karena saudara anak-anak Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menang mengatasinya dan Dia mampu mengatasi segala masalah. Tetapi umatnya diminta untuk rajin, setia berdoa kepadanya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau siapkan bagi kami untuk mengakhiri bulan Januari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang 3 minggu penuh ini. Dan kami percaya bahwa minggu terakhir ini Tuhan, Engkau sampaikan pesan yang terbaik untuk kami, supaya kami siap melewati 11 bulan lagi ke depan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 12. Saya ingin membaca ayat 1 dan 2, kemudian ayat 11. 1 dan 2 dan ayat 11. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Amin. Saudara pemirsa, di sini kita bertemu dengan cerita tentang bagaimana Herodes mulai keras menghadapi orang Kristen mula-mula. Dan kemudian dia menyuruh membunuh Rasul Yakobus. Ingat, Yakobus ini adalah Rasul Yakobus.
Tetapi yang menulis surat Yakobus itu adik dari Tuhan Yesus sendiri. Itu perlu saya jelaskan supaya kita tidak salah paham bagaimana orang sudah mati bisa tulis buku, tulis kitab. Saudara pemirsa, tetapi kita lihat kemudian cerita yang tadi dalam ayat 11 itu terjadi karena Tuhan dengan mujizatnya melepaskan Rasul Petrus dari ancaman pembunuhan oleh Raja Herodes. Dia katakan, nanti habis Paskah ini nanti saya akan bunuh dia. Tetapi Tuhan tidak membiarkannya, dan kemudian Tuhan melepaskan Rasul Petrus. Tetapi mari kita lihat benar-benar firman Tuhan ini. Ya. Mari kita lihat ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Rahasia dari kelepasan Petrus harusnya menjadi bagian dari nyawa saudara sekalian, jemaat dan pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, menjadi nyawa, menjadi nafas hidup kita sepanjang tahun ini ke depan, 11 bulan ke depan. Apa itu? Rajinlah pergi ke persekutuan doa, aktif dalam persekutuan doa. Kalau di gerejamu belum ada persekutuan doa, engkaulah yang menjadi pemirsa yang menyaksikan program ini, yang menjadi inisiator, yang mengambil inisiatif, menjadi penggerak untuk persekutuan doa. Di gereja kami, puji Tuhan, kami mengadakan persekutuan doa setiap malam, Senin sampai Sabtu. Kenapa demikian? Ingat di sini memang Tuhan melepaskan Petrus dari maut. Tapi ingat saudara sekalian, Tuhan berkuasa melepaskan kita dari penyakit karena doa. Tuhan berkuasa melepaskan dari krisis ekonomi dan keuangan karena doa. Tuhan bisa menyelamatkan rumah tanggamu yang sudah terpecah melalui doa. Tolong ingat nih baik-baik. Bentuk persekutuan doa dan mulai dengan doa peperangan, hancurkan semua kuasa iblis, kuasa kegelapan yang membuat kita terpuruk sepanjang tahun ini. Saya yakin betul-betul kalau kita benar berdoa, kata firman Tuhan dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, saudara sekalian, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Maksudnya ialah ketika kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan menyalurkan kuasanya melalui kita, sehingga orang yang sakit parah belum ada obatnya disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang mengalami krisis ekonomi, yang jatuh miskin dan jatuh bangkrut akan diangkat oleh Tuhan melalui kuasa doa kita. Dan kemudian orang yang rumah tangganya bahkan sudah terpisah, yang tidak mungkin dipulihkan kembali, dapat dipulihkan melalui doa kita kepada Tuhan. Oh, itulah sebabnya pesan Tuhan hari ini. Jangan engkau pernah melupakannya. Jadi pengalaman Rasul Petrus dilepaskan dari maut, ya, dilepaskan dari maut melalui dukungan doa. Katanya di sini tadi banyak orang, ya. Mari kita lihat sebentar lagi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Sudah tahu, ketika hari Pentakosta, berapa banyak orang yang berkumpul di rumah Maria? Kelihatannya Maria ini, ibu Yohanes Markus itu memang orang kaya, sehingga rumah itu bisa muat untuk
120 orang berdoa. Dan di sini kita ingat, kalau begitu di sini paling tidak ada 120 orang berdoa. Coba saudara bayangkan, satu orang, kata Alkitab, di mana dua orang sepakat meminta apapun kepadaku, aku akan menjawabnya, kata firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19. Dan hari ini dorongan untuk kita, jangan lupa sepanjang tahun ini, apa yang bisa membuat engkau bisa menang, bisa mengalahkan semua masalah dan persoalan, mengalahkan penyakit, mengalahkan kekurangan. Ada satu namanya, kuasa doa. Perbanyaklah berdoa, bentuklah persekutuan doa, lebih banyak orang lagi berdoa di gerejamu, dan Tuhan akan beri engkau kemenangan. Akhir tahun depan engkau akan mengatakan, puji Tuhan, Tuhan sudah melepaskan kami dari semua masalah yang datang karena kami tekun berdoa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong seluruh jemaat, para pemirsa sekalian, untuk membentuk persekutuan doa, aktif ke persekutuan doa, sehingga kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan buat dalam gereja kami, dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.